Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tentang kuantitatif spektrometri. Jadi, kenapa kita perlu belajar ini? Karena nanti sisa di belakang itu banyaknya adalah teori-teori tentang alatnya. Jadi, gimana alat spektro itu bekerja, apa aja peralatannya, gimana cara kerjanya, apa bahannya, itu kita banyak bahas. Sedangkan hitungannya, spektro itu hitungannya semuanya sama aja. Mau dia nanti spektrometri IR, mau seperti AAS, AES, UV-Vis, fosforesensi, itu semua prinsipnya sama saja. Cara kerjanya sama saja. Yang beda itu apa? Peralatannya dan konsepnya yang berbeda. Tapi cara perhitungannya sama persis. Makanya kita belajarnya terpisah, ya. Nah, kuantitatif spektro itu ada 4 yang kita bahas. Ada 4 yang kita bahas, yaitu ada perbandingan langsung, ada standar luar, ada penanganan standar, sama standar dalam. Ini sebenarnya kita pernah cerita dulu waktu semester lalu, kan ya? Nah, sekarang, tapi itu kita bicara untuk elektrometri. Nah, sekarang kita bahas gimana kalau untuk spektrometri, karena hitungannya kadang-kadang berbeda, ya. Nah, ada beberapa, sebelum sampai ke sana, ada beberapa istilah umum. Pertama itu ada istilahnya blanko, aliquot, pengenceran, dan kurva kalibrasi. Ini kata-kata yang paling banyak keluar di soal spektrometri. Nah, blanko itu apa? Blanko itu katanya kata-kata blank. Blank itu artinya kosong. Apanya yang kosong? Yang kosong itu adalah, jadi kalau kita punya sampel itu kan ada analit sama ada matriks, kan ya? Nah, blanko itu apa artinya? Blanko itu hanya mengandung matriks. Jadi blanko itu hanya mengandung matriks, tidak mengandung analit. Jadi blank. Blank itu sebenarnya kosong. Kosong apanya? Analitnya yang kosong. Jadi itu kita sebut sebagai blanko. Ada lagi aliquot. Aliquot apa kemarin? Molnya beda, konsentrasinya sama. Itu artinya kan ya. Jadi begitu baca aliquot, langsung ingat itu, molnya beda, konsentrasinya sama. Ada lagi pengenceran. Pengenceran apa? Molnya sama, konsentrasinya beda. beda. Itu yang kita sebut sebagai peristiwa pengenceran, ya. Nah, kalau kurva kalibrasi masih ingat kemarin kan ya? Pokoknya aluran antara sinyal dan konsentrasi standar. Itu kita buat sebagai kurva kalibrasi. Bentuknya seperti apa, itu cerita yang lain. Jadi yang butuh tahu, pokoknya kurva kalibrasi itu bentuknya, ini adalah sinyal. Sinyal itu bisa macam-macam nanti. Bisa potensial listrik, bisa asobansi, bisa emisi, gitu-gitu kan ya. Macam-macam. Tapi pokoknya sinyal. Nah, sinyal terhadap konsentrasi standar. Itu istilah umum yang akan terpakai banyak nanti. Nah, tadi ada 4 kan tadi ya. Ada pendengar langsung, standar luar, penerapan standar, sama standar dalam. Oke ya. Nah, perbandingan langsung itu adalah yang paling gampang. Pokoknya kalau kita punya satu standar sama banyak sampel, jadi semua sampelnya nanti dibandingkin ke standar. Tapi standar cukup satu aja yang dibuat. Itu yang perbandingan tunggal namanya. Jadi tunggalnya mereferensi kepada si standarnya. Standar cuma ada satu. Nah, biasanya persamaan adalah sinyal sama dengan K kali C sama dengan EBC. K kali C ini kemarin cuma berlaku untuk peristiwa apa kemarin? Emisi, kan ya? Terus ada lagi fluoresensi dan teman-temannya. Kalau EBC ini berlaku untuk peristiwa absorbansi, kan ya? Nah, asumsi yang ada di perbandingan tunggal ini apa? Asumsinya satu, larutannya bersifat ideal, sehingga memiliki keseimbangan antara sinyal dan konsentrasi. Jadi, kalau kita gambarnya itu, dia itu posisinya itu ini, di garis ini. Jadi, kalau dia 0, ya 0 bacaannya. Kalau dia 0, ya 0 bacaannya. Nah, itu sifat ideal. Tapi begitu dia ada, ini sebanding terus.
Ini nilai ini sebanding. Itu yang dimaksud dengan ideal. Kebayang sini? Kebayang ya? Nah, terus ada lagi, analitnya harus sama dengan standarnya. Maksudnya apa? Kalau kita ingin menentukan NA+, berarti analitnya NA+, kan ya? Maka si standarnya juga harus NA+. Nggak boleh kita pakai standar MG 2+, nggak boleh. K+, nggak boleh. Harus pakai si NA+. Jadi analit standarnya harus dari bahan yang sama. Jadi mesti sejenis. Tapi bedanya apa? Yang satu diketahui konsentrasinya, yang satu tidak diketahui konsentrasinya. Nah, terus apa lagi? Asumsi berikutnya, matriks diasumsikan tidak memberikan pengaruh. Kenapa? Kalau matriks berpengaruh, maka otomatis bentuk kurvanya tidak akan 0,0. Pasti akan naik atau akan turun dari 0,0 ini. Jadi bisa aja kalau ada matriks yang pengaruh, dia tuh gini bentuknya. Atau bentuknya gini. Jadi bentuknya itu nanti nyentuhnya di sini. Atau menyentuhnya di sini. Nah, itu kalau ada matriks pengaruh matriks. Jadi di sini asumsinya apa? Matriksnya tidak ada pengaruh. Kalau matriks tidak ada pengaruh, maka dia pasti mulai dari 0,0. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Dian ada pertanyaan, Dian? Belum, Pak. Masih Belum. aman. Masih aman ya. Tika, ada pertanyaan Tika? Tidak, Pak. Tidak ya. Griselda, ada pertanyaan nggak Griselda? Hilang Griseldanya. Griselda. Iya, Pak. Saya lagi di jalan, Pak. Soalnya habis rapid test. Oh iya. Lagi bertayo ya. Nah, sekarang kita lihat nih hitungannya. Nah, hitungannya gini. Contoh kasus, kita lihat ya. Suatu larutan memiliki transmitan sebesar 35%. Nah, transmitannya T-nya 35%. Tentukan transmitan bila konsentrasinya jadikan setengahnya. Jadi sekarang C1 sama dengan 2 kali C2, betul? C2 ini adalah yang baru, ini yang lama, betul? Kayak gini bukan? Jadi 2 kali kan ya, kenapa? Karena yang ini setengahnya, berarti yang ini 2 kali lipatnya, betul? Berarti konsentrasi C1 sama 2 kali dari C2, benar nggak? Benar ya? Nah, dari sini maka kita mesti cari dulu namanya absorbansi. Karena kalau transmitan artinya adalah yang diteruskan. Nah, sisanya kemana? Ya diserap kan ya? Setuju ya? Nah, hubungannya apa? A itu sama dengan apa kemarin? Min log T. Berarti A sama dengan min log 35/100. Sama dengan berapa tuh? Coba dihitungin dong. Fik, hitungin Fik. Berapa Fik? Oh, Gamal tuh, Gamal. Gam, hitungin Gam. Berapa nih? 0,45 tuh udah dihitungin sama Yohana. Baik, Yohana nih. 0,45. Sama Yohana jawabannya? Empat lima sembilan. Oh ya, maaf, tambahin 4559. Oke, sama ya sama Raffi juga ya. Oke, sip. Ya, 0,456 deh. Nah, berarti sekarang katanya apa? Tentukan transmitan bila konsentrasi larutan jadikan setengahnya. Berarti sekarang kita punya ini A1 kan ya? Nah, berarti A itu sama dengan apa tadi? Bisa K, bisa C, ini sama aja kan ya? Berarti kan kalau ini K sama ini, K itu sama dengan EB, betul? Berarti kita bisa buat dong. Berarti A sama dengan K dikali C1. Berarti A1 sama dengan K kali C1. K-nya berapa? A1/C1.
C1, berarti A1-nya sama dengan 0,456 dibagi C1. Setuju ya? Berarti kalau kita ingin ngitung A2 sama dengan berapa? A2 sama dengan K kali C2. Berarti sama dengan K-nya berapa? 0,456 per C1 dikali berapa? Konsentrasinya berapa tadi? C2-nya. Setengah C1 kan ya? Berarti setengah kali C1. Setuju? Anggap konsentrasinya setengahnya. Berarti ini C1-nya coret. Dapatlah transmitannya 0,2 berapa nih? 228 kan ya? Betul? Dapat nih asupansinya. Berarti kalau kita cari A2 sama dengan min log T2. Berarti sama dengan apa? 0,228 sama dengan min log T2. Maka kita dapat T2-nya sama dengan berapa tuh? Orfif udah ngitungin. 59,16%. Sama nggak? Dapatnya segitu. Dapatnya itu berarti kalau dikalkulatorkan segini 0,5916. Sama nggak sama Rofif? Kalau ini ngitungnya pakai shift log. Pakai shift terus tekan log. Nah, supaya nggak bingung, kalkulator pakai shift log. Bisa? Dapat nggak sama dengan Rofif? 0,5916 dapatnya. Andre, dapat Andre? Mana Andre? Hadir, Pak. Hadir, Andre. Dapat nggak sama dengan Rofif, Andre? Oh, tuh Ranisa sama. Ayo, Andre, ngitung, Andre. Syadila sama tuh. Sama, Oh, Pak. sama. Ya, Andre pasti sengaja biar sama-sama cepat-cepat aja nih. Benar sama nggak? Udah dihitung belum? Andre, udah dihitung belum? Oh, Udah, udah, Pak. ya udah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sama, Sisi sama. Oke. Intan, ada pertanyaan Intan? Intan? Oh, Intan yang mana? Enggak, Intan. Oh, nggak ada. Intan Aulia? Ada pertanyaan Intan Aulia? Intan Feran nggak ada. Intan Aulia? Aduh, nggak ada suaranya. Apa, Neng? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Siap. Oke. Mita, pertanyaan Mita? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, gampang ya. Sampai sini masih gampang kan ya? Nah, lanjut lagi. Oh, ini sudah latihan mandiri. Nanti aja kerja di rumah sendiri ya. Namanya latihan mandiri. Latihan mandiri banyak. Nah, sekarang ada lagi namanya standar luar. Nah, standar luar ini maksudnya apa? Jadi kita harus membuat serangkaian standar. Itu kita buat serangkaian standar, nanti sampel kita dibandingkan terhadap standar tersebut. Nah, jadi ini cirinya biasanya apa? Ada bentuk kurva. Nah, itu kita sebut sebagai kurva kalibrasi. Jadi misalnya datanya seperti ini. Jadi ketika kita punya sampel di sini, nanti kita tinggal tarik garis, maka muncul konsentrasinya. Jadi itu yang disebut sebagai standar luar. Jadi kita buat dulu serangkaian konsentrasi yang kita ketahui konsentrasinya dengan matriks yang semirip mungkin. Jadi matriksnya harus semirip mungkin dengan si sampel. Semirip mungkin itu kenapa dibilang semirip mungkin? Karena tidak mungkin membuat persis sama. Kecuali buatnya sendiri. Tapi karena kita nggak tahu itu isinya apa sebenarnya, kita kira-kira, makanya dibilang semirip mungkin. Nah, standarnya lebih dari satu. Jadi dialurkan antara sinyal terhadap konsentrasi. Nah, ini juga kata kuncinya. Harus dicari persamaan regresinya. Masih ingat kan cara persamaan regresi? Yang pakai Y sama dengan BX plus A. Masih ingat? Masih ingat di kalkulator semester 2? Masih, Pak. Masih ya?
coba diingat lagi. Kalau misalnya lupa, coba diingat lagi. Pokoknya pakainya mode cari yang EQN atau PRSMN gitu kan ya. Terus pilih yang BX plus A. Nanti cari-cari di sana ya. Jadi ini harus ditentukan si regresinya. Nah, asumsi yang digunakan apa? Pertama, analit dan standar harus sama. Maksudnya apa? Si analitnya dan standarnya tadi harus dari sumber yang sama. Bukan sumbernya itu bukan asal-usulnya, tapi jenisnya sama. Misalnya sama-sama Na+, sama-sama KCl gitu ya. Terus matriksnya tidak memberikan pengaruh signifikan, tapi ada pengaruhnya, tapi tidak signifikan ya. Terus konsentrasi sebanding dengan sinyal, ya itu karena kita buat kurva tadi. Seringkali memiliki titik potong dengan sumbu Y. Kenapa tadi titik potongnya ada? Karena titik potongnya itu muncul karena ada pengaruh si matriks. Nah, seperti itu ya, ada pengaruh matriksnya. Atau ternyata kurvanya itu, biasanya kurva kalibrasi itu, bentuknya itu ideal tuh gini. Ideal, jadi titik 00 ya. Tapi kenyataannya, kalau daerah ini kita zoom, kalau kita zoom daerah itu, maka bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada dangdutannya ini loh. Ada dangdutannya ya. Nah, ini artinya apa? Daerah ini jelek. Kenapa jelek? Bukan karena apa-apa, tapi ini karena pembacaannya itu masih terlalu rendah konsentrasinya, sehingga alatnya pun bingung. Jadi belum stabil alatnya untuk membaca di konsentrasi serendah itu. Kebayang sini? Terus daerah atas ini biasanya seperti ini bentuknya. Nah, agak datar. Itu kenapa? Karena terlalu tinggi konsentrasinya. Itu sehingga yang kita pakai nanti di kurva kalibrasi ini, di standar luar ini adalah daerah yang lurus ini. Ini yang daerah kerja kita. Jadi, kalau bisa si sampel sama si standar itu mainnya cuma di daerah itu saja. Itu yang kita sebut sebagai kurva kalibrasi atau standar luar. Sampai sini ada kebayang. Ada pertanyaan? Sri, ada pertanyaan Sri? Tidak, Pak. Ya. Tika, pertanyaan Tika. Tika ya, Pak? Ya, Tika, ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum? Belum. Bagus, kalau belum mah siap-siap bertanya bentar lagi ya. Nah, kita lihat contoh soalnya sekarang. Contoh soal 2, kan ya? Nih, deviasi dari hukum Bir dapat disebabkan hukum Bir itu gini. A sama dengan EBC. Nah, itu kita sebut kayak hukum Lambert-Beer biasanya. Jadi hukum Bir ini biasanya ditemenin dengan si Lambert. Lambert-Beer sehingga jadi persoalan ini. Dapat disebabkan salah satunya oleh perubahan spesies yang memberikan serapan sebagai akibat kesetimbangan kimia. Bayangannya gampang, kalau kalian titrasi, itu kan ada kesetimbangan kan ya. PP itu warnanya antara tidak berwarna atau warnanya merah muda. Itu tergantung apa? Tergantung pH-nya kan ya. Kenapa? Karena phenolphthalein itu sebenarnya adalah kesetimbangan asam basa. Karena dia tuh asam lemah kan ya. Warnanya berbeda. Nah, itu kalau kita kasih dengan UV vis, kalau kita hitung serapannya, maka itu warnanya akan beda-beda tergantung jumlah spesinya. Apakah banyak spesies asam atau spesies basanya. Nah, asam memiliki Ka-nya segitu, 2 kali 10 pangkat minus 5. Gambarkan kurva kalibrasi yang terbentuk antara penyerapan dan konsentrasi total. Nah, konsentrasi total ini siapa? Karena tadi kalau kita punya Ha, maka dia bisa berubah jadi H plus tambah A minus, betul? Berarti Ka-nya sama dengan H plus kali A minus per Ha, betul? Nah, konsentrasi total itu maksudnya apa? A minus tambah Ha. Itu yang kita sebut sebagai C.
total. Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Oke, sekarang kita lihat kasusnya. EHA sama dengan EA minus sama dengan 2000 ini. Jarak dari sinar berarti B ini ada epsilon kan ya, dan tanpa buffer. Artinya apa tanpa buffer? H plusnya bebas kan ya. Berarti kalau kita ngitung berarti gimana? Yang kasus A itu HA kesetimbangan H plus tambah A minus, berarti kita isi M RS. Mula-mulanya berapa? Kalau untuk 10 mikro artinya apa? Ini 10 mikromolar. Berarti berasi sebanyak X, betul? Ini berasi sebanyak X, 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 10 mikromolar. Setuju ya? Setuju? Setuju ya? Di minus X. Setuju ya? Oke. Berarti kalau kita hitung totalnya, berarti C totalnya berapa nih? Tetap 10 mikromolar, benar nggak? Kenapa? Karena yang kita lihat cuma HA tambah A minus. Nah, terus kita masukin ke KA. KA sama dengan, berapa tadi KA-nya? 2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan X kali X per 10 min X. Berarti nanti kita bisa dapat X kan ya? Coba bantu hitungin berapa. Ayo bantuin. Nur Safitri. Iya, Pak. Nah, coba hitungin, Neng. Berapa, Neng? Berapa X-nya? Pakai kalkulator nih ngerjainnya. Nah, itu dapat Raffi 0,014. Sama nggak sama Raffi? Apabila X diabaikan segini. Kalau Raffi tanpa diabaikan nanti. Cepat banget tadi bilangnya. Apa? Jangan diabaikan, coba dihitung aja. Kan kalkulator yang ngitung, yang pakai persamaan kuadrat itu loh. Karena hati-hati, ini hati-hati nih, 10, jangan 10 nulisnya di sini. 10 pangkat min 6. Nah. Jadi ada 10 pangkat min 6-nya di sini. Ada 10 pangkat min 6-nya loh, hati-hati. Rofif dapatnya 0,014. Itu pakai pembulatan, pakai pengabaian, Viv. Mana Rofif nih? Rofif pakai pengabaian ya sama Raffi ya. Coba kalau tanpa diabaikan berapa? Ini kan berarti persamaannya adalah X kuadrat tambah 2 kali 10 pangkat min 5X minus 10
2 kali 10 pangkat min 10, kan ya? Harusnya segini nih. Nah, itu Rofif dapat 9,54 10 pangkat min 7 molar. Sama nggak dapatnya? Ini bukan persamaannya, Viv. Viv, ini bukan persamaannya. Iya, Pak. Ya, oke. Coba yang lain sama nggak dapatnya sama Rofif tuh, X-nya? Itu min 11, Pak. Ya, Pak. Hah? Min 2 kali 10 pangkat min 11. Enggak lah, min 10. Kan ini ada 10-nya, Viv. Ini berarti kan 20. Oh, iya, Pak. Heeh. Berarti ini salah, Pak. Oh, salah. Ya, berapa tuh harusnya? Coret lagi. Ju kali 32 10 pangkat min 6 molar. Sama nggak, Mita? Sama nggak, Mita? Mana Mita? Mita. Wah, hilang Mitanya. Evita, sama nggak Evita? Kok nggak jadi ada suaranya Evita? Pak, mau tanya Pak. Oh ya, apa, Jel? Itu tadi 10 pangkat 10 min 6 itu apaan Pak? 10 kali 10 pangkat min 6. Ini kan 10 mikromolar. Ini 10 mikromolar, Jel. Itu berarti berapa? 10 mikro itu berapa? Oh iya. Iya Pak. 6 kan ya? Iya Pak. Oke Pak. Kan, Jel ya? Iya Pak. Oke. Hamdia, nih Hamdia beda nih. 2 kali 10 pangkat min 11, bukan ya Pak? Bukan, Neng, bukan. Bukan, Neng. Ini bukan persamaan Hamdia, coba lihat dulu. Persamaan Hamdia, ini bukan. Nih, ini harusnya persamaan Hamdia ini nih. Ini bukan persamaannya. 7,32. Oh, Jihan sama tuh sama Rofif tuh. Hamdia ini bukan persamaannya, coba cek dulu. Sri sama. Mantap. Kelirunya pada ini, Pak, di pangkatnya itu, Pak. Dikira Apa itu tuh? di pangkat. Mungkin pada kelirunya itu di pangkat min 6-nya itu, Pak. Jadi dikira Iya. pangkat min 6. Bukan, jadi 10 dikali, nah gini, 10 kali 10 pangkat min 6 ya. Oke. Dapat? Sama nggak sama Rofif tuh? 10,30. Berarti kalau kita buat tabelnya, ini cetotnya, ini HA-nya, ini A minusnya, ada 10, 30, 50, 90, 110, 130. 110, 130 kan ya? Oke, Dwi sama. Zakaria juga sama. Oke, sip. Berarti sama harusnya ya. Berarti kalau kita punya 10 ini, kita bisa punya apa? Berarti aminnya berapa aminnya? Aminnya adalah sejumlah 7,32 10 pangkat min 6. Atau kita boleh tulis ini segini, atau kita boleh tulis ini hilang kan ya? Ini mikromolar semuanya, benar? Jadi ini satuannya harus mikromolar. Nah, ini kalau satuannya mikromolar, berarti kan kita nggak perlu tulis lagi kan ya? Ini kan sudah mikromolar nih. Ini kan sudah 7,32 mikromolar, betul ya? Berarti ini berapa? 2,68 ya? Setuju?
Nah, sekarang kita pakai juga untuk 30 sampai 130. Ayo bagi-bagi tugas, hitungin. Kalau 30 berapa? Kalau 30 kan berarti cuma ganti di sini kan ya? Yang ini aja yang ganti kan ya? Ininya tinggal dikali 30 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 5. Ganti ini aja. Nah, coba dihitungin berapa kalau 30. Mari kita tanya kepada Dewi. Dewi Anggreni. Ya, Pak. Nah, ayo Wi, hitungin 30 berapa Wi? Ya, bentar, Pak. Ya, sebagai temannya Dewi Anggreni, Dewi Sartika. Ada Dewi Sartika? Dewi Sartika butar-butar. Wah, nggak ada si Dewi. Hilang Dewi. Lagi di Tayo kayak ini. Hamdiah, Hamdiah. Hilang juga Hamdiahnya. Oh, ada Hamdiah nih. Hamdiah, tolong ngitungin yang 50 ya. Hitungin yang 50, Hamdiah. Iya, Pak. Nah. Gamal, Gamal. Mana Gamal? Ya, Pak. 90 malah ya. Hitungin 90. Oke, Pak. Tolong hitungin 90 mah. Oke. Irena, Irena. Ada Irena. Iya, Pak. Tolong hitungin 110, Neng. Iya, Pak. Tolong ya. Terus Mego, Mego. Mana nih? Mego, Mego. Hadir. 130, go. Siap. Tolong dihitungin. Ayo sebutin nih berapa nih. Yang udah beres siapa? 30, udah beres 30. Anissa dapat 2,68 dari mana? Oke. Ini Neng, dapatnya awalnya si X-nya adalah 7,32 10 pangkat min 6 kan ya? Berarti ini 7,32 mikromolar. Nah, itu adalah si X itu siapa? Si aminas, berarti ini dong 7,32 mikromolar. Nah, karena awalnya adalah 10 totalnya, berarti HA-nya adalah 10 dikurang 7,32. Jadi 2,68 datang dari 10 kurang 7,32. Satuannya sama. Mikromolar. Makanya dapatlah 2,68. Kebayang, Neng Ranisa? Mantap. Salah. Belum ada videonya ternyata. Mantap. Oh, belum juga. Mantap. Ayo, udah beres belum ngitungnya tadi? Dewi. Pak, Mbak. pakai kalkulator HP ribet, Pak. Ya iya, atuh. Mego ini ada-ada aja. Kalkulator yang bagus, atuh. Oh, pakai kalkulator HP juga bisa tuh. Install yang ada persamaan kuadratnya. Yang tipenya Casio berapa, gitu. Wah, nanti kalau ujian pastikan punya kalkulator yang tidak ribet ya, Mego ya. Nanti kasihan, ujiannya gagal gara-gara kalkulatornya ribet. Dwi, nggak punya kalkulator, Pak. Pinjam. Pinjam, Dwi. Wah, Dwi ini nanti gimana UTS-nya? Bingung nanti Dwi yang ngitung. Kalkulator warung nggak bisa ngitungnya. Wah, nanti kalau kalkulator warung cari ini lagi min B, plus minus, akar, gitu-gitu lagi kan. Wah, pusing nih. Udah beli Pak, tapi masih di tempat Ibu kos Fitri Pak, belum diambil, malah corona.
Enggak, kalau bukan gitu Novi. Jadi kita cari dulu Novi, kalau 30 berarti kan persamaannya ganti nih. Persamaannya ganti Novi. Jadi kalau persamaannya ganti, nah, kok ke 30 berarti kita ganti dulu nih. Berarti X kuadrat tambah 2 kali 10 pangkat min 5X kurang 30 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 5. Ini sama dengan 0, Novi. Jadi 0 sama dengan X kuadrat tambah 2 kali 10 pangkat min 5X kurang berapa nih? 6 kali 10 pangkat min 10. Nah, gini Novi, nanti cari dulu nilai X-nya. Nanti baru 30 dikurang nilai X yang ini. Gitu Novi. Jadi masing-masing hitungnya Nov. Kebayang Nov? Oke, sip. Dwi, dari Ibu Kos Fitri Pak, belum tak diambil malah corona. Dikirim ke rumah, Dwi, dikirim. Pakai pos. Nanti kasihan kamu pas UTS-nya. Yang 30. Nggak tahu Dwi berapa nih. Dwi dapatnya. Dewi dapatnya. Itu X-nya Dwi. X-nya ya? Dwi, itu X-nya bukan? Ya Pak, X-nya. Berarti A minus dong. Berarti ini 16,46. Nah, berarti di sini 30 kurang ini berapa nih, Wi? Tolong hitungin 13,54 ya. Nah, ayo siapa lagi tadi yang juru hitung? Baru Dewi nih yang melapor. Yang 50 gimana? Kalau 50 ya tinggal ganti ini aja nih. Ini jadi 50. Nah, terus jadi 90, jadi 110, 130, sama aja caranya ya. Ini aja yang diganti terus. Sama nggak sama Dewi itu? Yang rajin ngitung Yanto sama Rofif nih. Sama nggak? Toh sama Rofif dengan Dewi. Mana Sri biasanya juga cepat ngitungin. Mana Sri? Saya sama Pak. Oke, mantap. Kok? Bentar. Bentar dulu. Rofif. Oh, ini ke bawahnya. Mana si Gamal? Mal. Sama nggak Mal? Sama Rofif Mal. Rofif tuh dapatnya ini 23,17. Ini 33,59. 37,96. 41,96. Pak masih bingung di ininya, Pak. Bingung mana, Mal? Gamal dapat nomor berapa? Ketika yang 50, Pak. 50. Berarti Gamal tinggal ganti nih. Berarti 0 sama dengan X kuadrat, ya kan ya? Tambah 2 kali 10 pangkat min 5, X kurang 50 kan ya? Jadi 50 kali Ya, 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, gitu, Mal. Berarti ini tinggal dicari aja sama Gamal kan berapa nih? 100 kali 10 pangkat min 11, kan ya? Masukin di kalkulator nih. Kalkulator pakai persamaan, Mal. Yang PR, MNN itu loh. Yang BX plus A ya, Pak? Bukan. Bukan yang persamaan ini. Yang
Y sama dengan AX kuadrat tambah BX plus C. Ada nggak? Modenya ganti. Modenya itu equation. EQN. Modenya EQN atau PRSMN. Bukan, modenya bukan rek. Kalau regresi baru cari mode rek ya. Saya ngitungnya pakai Photomat sama Pak, kayak punya Rofif, mantap. Gampang kan ya, tinggal ganti-ganti aja. Vi, sama nggak Vi? Lu percaya aja sama Rofif lu. Raffi sama nggak sama Sri? Sama Rofif? Ranisa sama, Syadila sama, mantap. Ini 41,96. Wah, mantap Mego. Tuh, gampang rupanya kan? Oke. Kalau gitu tolonglah sebelahnya berapa nih? A kuadrat BX plus C. Dikaliin dong berapa nih? 2 berapa sih? Ini 83,26 kali ya? Ya, 26. Ini 41,5756 ya. Ini 0438, berarti 8, ini salah, 7 ya, 72. Ini 04 90 89 88. Sama? Ini bukan jawabannya. Yang A minus jadi mikrometer, mikromolar, Neng. Betul, mikromolar, Ji, bukan mikrometer. Benar-benar. Mikro M lah, tapi M-nya besar, jadi mikromolar. Sip, mantap. Jangan mikrometer, nanti disangkain mau nyenti-nyenti nanti. Sama nggak HA sama A minusnya? Dengan yang gua hitung itu. Sama nggak nih? 13,54, 26, sekian, sama? Sama, oke. Nah, dari sana, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, gambarkan kurva kalibrasinya kan ya. Untuk penyerapan konsentrasi totalnya segitu, ininya segini. Nah, berarti kita buat sekarang. Untuk konsentrasi 10, berarti ada siapa yang nyumbang? Ada 2 kan ya? Ada HA sama ada A minus. Sumbangannya bentuk apa? A sama dengan EBC. Setuju? Berarti E-nya berapa? E-nya tadi adalah 2000. Ini 2000 kan ya? Berarti ini 2000 kali B-nya berapa? 1 cm. Satuannya udah sama kan ya? Senti sama senti. Berarti udah sama satuannya. Nih, satuannya cm. Ini cm, berarti udah sama. Terus dikali dengan konsentrasi. Berapa konsentrasi H-nya? 2,68 kali 10 pangkat minus 6. Kenapa minus 6? Karena harus molar. Karena di sini satuannya juga molar kan ya. Nah, yang di bawah juga gitu. Ini 2000 kali 1 kali 7,32 10 pangkat minus 6. Nanti ini ditotalkan, maka dapatlah absorbansi total untuk yang 10. Kebayang di sini? Ayo, sudah ada yang selesai ngitung belum? Satu-satu dulu coba. Yang pertama berapa jawabannya nih? 2000 kali 1. Oke, Ranisa kita lihat 2000 kali 1 dapat di mana? Kan persamaannya itu A sama dengan EBC, betul? Nah, berarti E-nya berapa? Ini. 2000
per molar min 1 molar per sentimeter. B itu apa? Jarak dilalui sinar kan? Nih, jarak dilalui sinar kan ini B nih. Berapa? 1 sentimeter. Tinggal kali C-nya. C-nya cari yang molar-molaran. Tadi molarnya berapa? 2, kalau HA 2,68 kan ya? 2,68 tapi mesti molar. Ini kan masih mikromolar, berarti jadiin molar dulu. Nah, nanti tinggal di cus. Dapatlah sekian. Kebayang Nisa? Jadi 1 itu dari mana? 1 itu datang dari tebalnya kuvet. Nah, tebalnya kuvet datangnya. Itu udah total toh? Total yang toh ya? Udah, Pak. Oke, berarti apa? 20. Itu maksudnya apa? 20 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Ya, 0,002. Betul. Ini sama nih. Sama dengan 0,02. Sama. Ayo, sisanya. Sisanya sebenarnya gampang kan ya? Karena ini sama angkanya, berarti ini sebenarnya berapa totalnya? Ini pasti ini sebanding dengan C total kali 2000 kali 1 kan ya? Kenapa? Karena nilai ini sama. Berarti kan ini bisa keluar, tinggal ini tambah ini kan ya? Langsung pakai ini aja. Berarti ini kalau dicari pasti nanti jawabannya adalah 60 0,06 0,10, 0,18, 0,22, 0,26. Betul? Betul nggak? Kayak gitu bukan jawabannya. Kenapa? Karena kan nggak perlu dicari satu-satu. Karena kan ini setara nih. Ini kan 2000 kali 1, ini 2000 kali 1, berarti boleh dikelompokkan kan pas dijumlahkan. Berarti ini kan jumlahnya pun pasti 10. Nggak apa-apa, Viv, jangan menyerah. Pak, Kenapa, Evita? ulangi Pak itu gimana? Yang mana? Biar nggak ngitung Yang mana? Yang satu. ini apa yang setelahnya? Bukan Pak, itu tadi yang absorbansi total. Oh, Itu ngitung nggak satu-satu gimana? ya kan gini. Untuk HA itu apa? 2000 kali 1 kali 2,68 kali 10 pangkat minus 6. Betul? Betul ya? Kalau untuk A minus, 2000 kali 1 kali 7,32 10 pangkat minus 6. Betul? Terus kita dijumlahin. Berarti ini jadi apa? 2000 kali 1 kali 2,68 10 pangkat minus 6 tambah 2000 kali 1 kali 7,32 10 pangkat minus 6. Betul ya, Neng ya? Berarti ini apa? Ini 2001-nya boleh dikeluarkan nggak nih? Karena sama. Boleh dong, ya nggak? Jadi 2000 kali 1 kali, ini jadi dijumlahin kan? 2,68 10 pangkat minus 6 tambah 7,32 10 pangkat minus 6. Betul begitu, Evita? Iya Pak. Nah, berarti ini berapa, Evita? Pasti 10 kan? Ya nggak? Iya Pak. 10 ini siapa? C total. Itu Ya nggak? ya. Nah, gitu maksudnya. Berarti langsung dapat segini kan ya? Betul. Nah, berarti kalau disuruh gambar kurvanya, gimana gambar kurvanya? Berarti gambar kurvanya, ini C total, ada 10, 30, 50, gitu kan ya? 90, 110, nah 130, berarti bentuknya gimana? Pasti linear gitu kan? Ini 0, berapa tadi? 0,2, 0,02 tadi itu ya. Ini 0,06,
ini 0,1 kan ya? Dan capek lah nulisnya gitu kan ya. Berarti kan nanti dapatnya seperti ini. Enggak? Betul, betul, betul. Iya Pak. Dwi udah dengar Dwi? Apa perlu diulang Dwi? Udah kok, Pak. Oh udah, oke. Nah sekarang untuk kasus yang B. Sekarang yang beda tuh apanya? Ini 2000, ini 500. Nah berarti sekarang mesti hitung 1/1 kan ya? Sekarang sama. Nah HA-nya itu adalah 2000 kali 1 kali 2,68 10 pangkat minus 6. Tapi A minusnya sekarang 500 cuman. 500 kali 1 kali 7,32 10 pangkat minus 6. Nah, kalau kayak gini, mesti hitung 1/1. Nggak boleh dijumlahkan, kan ya? Tuh, Ranisa, sok. Nah, berarti kita mesti hitung lagi berapa tuh. Tuh, diingat dulu aja nih, si nilai ini nih, diingat dulu nih, ditulis dulu. Karena kuncinya cuma di sini aja, sisanya kan kalkulator, kan ya? 10, 30, 50, 90, 110, 130. Nah, oke. Berapa tuh? Sri, yang pertama ini Sri, 0,00902. Itu Sri ya? Ya, sip. Tapi udah total. Lihat, ya, ini total nih Sri. Ini total absorbansi. Nah, coba sisanya berapa? Sisi 3,1 itu mana sih? Yang 30 sih? 0,0351. Oke. Yang 50. Pak, liatin tabel. Oke, liatin tabel. Hup. tiga satu. Kok beda sih? Itu 3,51, ini 3,531, yang mana benar? Ada tiganya atau enggak? Coba sisi yang mana benar? Ada tiganya apa enggak tuh? Wah, langsung pundung si sisi, langsung kabur dia. Udah Sri? Udah dicatat tabelnya? Mana Sri? Sri. Oh, sudah Pak. Oke. Nih, ayo berapa nih? Ada angka tiganya nggak nih? 0,3531 apa 0,351? Mana sisi hilang? Oh ya, yang lain. Sama nggak sama sisi? Yang mana nih? Tolong bantu sisi nih. Sisinya kehilangan sinyal kayaknya.
3531. Oke. Oke, ada angka 3-nya ya. Hup. Nah. Dian kelupaan nolnya, Dian. Kurang nolnya kayak Dian tuh kayaknya. Nah, itu yang Siva benar. Dian kelupaan nolnya. Ayo 50 berapa? 50 berapa? Yang C3, C3 yang mana? C3 yang mana? C3 yang mana, Evita? Salah nulis Pak, aturan absorbansi bukan C. Oh, absorbansi yang ketiga. Absorbansi yang ketiga mana? Yang 50. Kok turun? Nggak mungkin. Nilainya pasti mesti meningkat. Nah, kalau Rofif tuh mungkin tuh 0,065245. Nah, sama nggak sama Rofif? Evita tuh kayaknya masih satu tuh, Evita masih sebelah tuh. Masih ngitung, mungkin masih ngitung A minus, belum ngitung HA kayaknya. Tab kekecilan, nilainya harusnya membesar terus. Oke, sama. Ariel sama Rofif sama. Oke, lanjut yang 90. Oke, Sri sama Ariel kompak sama Rofif. Tuh. Ayo yang 90, mana 90? Yang 130, dia nih visi ke depan nih 0,19706. Mantap, Dian. Sisi yang mana tuh? 0,12 yang mana sisi? Yang 90. 0,129615. Sip. Tinggal 110. Nih, Erlin nih 0,16306. Nah, ini nanti tinggal kita plot lagi ke grafik, ya kan ya? Nanti dapat grafiknya. Nanti grafiknya entah gimana lah, gitu. Pokoknya gitu, atau gini, gitu kan ya. Pokoknya grafiknya tidak akan secakep yang ini nanti. Oke? Di grafiknya tidak akan secakep yang ini. Nah, itu kasus ke yang B. Nah, sekarang kasus yang C. Kalau kasus yang C ini beda lagi ceritanya nih. Kasus C itu katanya menggunakan buffer 4,5. Artinya apa? Kita punya pH-nya 4,5. Setuju? Ini lupa tulisan pH nih harusnya. pH 4,5. Artinya apa kalau pH-nya 4,5? Artinya H plus-nya 10 pangkat minus 4,5. Betul? Betul ya? Kebayang di sini? Kebayang? Kenapa Mirna mau nanya? Mirna. Oh, hilang Mirnanya malah. Nah, sekarang kita coba buat. Gimana jadinya kalau pH-nya segitu? Berarti kita mulai lagi. HA jadi H plus tambah A minus. Gitu kan ya? MRS. Nah, kita ini 10. Berarti sebanyak X, 10 min X. Nah, ini langsung 10 pangkat minus 4,5 karena pakai buffer. Setuju ya? Jadi nggak peduli lah X di sini. Pokoknya di sini 10 kok. Ini langsung nilainya ini. Nilainya ini. Karena kita pakai buffer. Setuju ya? Nah, berarti ini berapa? Ini X. Berarti kita punya KA sama dengan H plus kali A minus per
HA. Berarti KA-nya tadi berapa? 2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan H plusnya berapa? 10 pangkat minus 4,5. Ya enggak? Dikali A minus. A minusnya X. HA-nya berapa? 10 kali 10 pangkat minus 6 dikurang X. Benar nggak? Nanti kita bisa ngitung X nih. Nah, coba hitungin berapa nih? Ayo coba hitungin berapa nih X-nya. Ayo berapa nih? Hoi. Puji. Ayo Puji, berapa hasilnya Puji? Masih ngitung Pak, mantap. Ayo Puji berapa? Ini kan lebih, hitungannya ini nggak usah pakai kuadrat kan ya? Karena ini kan angkanya bagus nih. Berarti kan persamaan biasa sebenarnya. Berarti ini apa? 2 kali 10 pangkat min 5 kali 10 kali 10 pangkat min 6 kan ya? Kurang 2 kali 10 pangkat min 5x sama dengan 10 pangkat min 4,5x. Nah, gitu aja. Oh, ini udah ada jawaban kayaknya nih. Muhammad Rafi, berapa Rafi? 3,874 kali 10 pangkat min 6, kata Rafi. Molar. Berarti kalau kita buat tabel, ini C totalnya 10, 30, 50, 90, 110, 130. Ini HA, ini A minusnya, Raffi dapat ini 3,874 mikromolar. Gitu, Vi? Benar begini, Vi? Benar ya? Berarti ini berapa nih, Vi? 6,126 ya? Nah, kebayang ya? Jadi ini tinggal diapain? Ini tinggal diisi, betul? Diisi. Nah, dengan yang cara sama, nanti kita cari absorbansi untuk si HA sama untuk si A- di kasus yang nilai E-nya 2000 sama 500. Kebayang ya? Jadi nanti kita punya ada 3 kurva nanti. Nanti ini buat lagi kurvanya nih. Adalah C total sama absorbansi. Nanti kita bandingin yang mana lebih bagus. Kalau yang pertama udah pasti paling bagus. Nah, nanti dibandingin yang buffer sama tidak di buffer, bagusan yang mana kurva kalibrasinya. Tahu dari mana kurvanya bagus atau enggak? Dicek dari R kuadratnya kan ya. Nah, ini baru pakai regresi tadi yang dibilang sama Yanto tadi, Y sama dengan A tambah BX. Nah, pakai itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kayak kalian lagi bertarung ngitungnya ya. Nanti aja dilanjut di santai-santai sambil ngobrol-ngobrol, nanti dilanjut tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Erlin, ada pertanyaan Erlin? Erlin? Belum, Pak. Belum. Tias, pertanyaan Tias? Tias? Guys?
Yang Oh, nggak ada. Pak, lihat lagi yang slide sebelumnya. Yang ini. Apa sebelumnya lagi? siapa yang ini? Oh, yang ini, benar. Yang sebelumnya Pak juga. Hah? Bentar dulu, satu-satu. Ini udah selesai belum dilihat sama Destia? Yang Destia udah selesai lihat ini? Oh, lagi konsen kayaknya. Nah, nih. Ini untuk Evita tadi nih yang nanya ya. Udah Pak. Ya, oke. Lagi ini tadi Destia nih. Oh, sudah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, Hamdia mau nanya apa nih? Pak, Hah? Pak mau nanya Pak. Ya mau nanya apa? Mau jawab? Itu Pak, yang apa namanya perkali penjumlahan antara 2 kali 10 pangkat min 10 dikurang 2 kali 10 pangkat min 5x sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4,5x itu pas di mencari x nya Pak itu Ya. error, sintak error. Nah, Pak. ini kalkulator itu kalau pakai EXP nggak boleh pakai ini. Ini EXP nggak bisa. Jadi ini mesti dipencet sama Hamdiah 1 kali 10 gitu pangkat minus 4,5 baru bisa. Kalau pakai XP nggak bisa. Pakai EXP itu kalau ada pangkatnya koma-koma dia nggak bisa biasanya. Jadi ini karena EXP itu butuh angka depan. Ini ada angka depannya 1 depannya kan ya sebenarnya. Iya Pak. Nah, jadi coba aja dulu kalau satunya bisa masuk jadi bisa dihitung nggak? Karena kalau nggak ada angka depannya itu udah pasti nggak bisa dihitung. Karena berapa pangkat berapa jadinya kan? Jadi mesti ada angka satunya. Coba kalau ada angka satunya bisa dihitung nggak? Hah? Bisa jadinya. Bisa Pak. Oh, jadi bisa. Sip. Ada lagi pertanyaan?